Dan moga-moga kami nanti bisa melihat perkembangan dan guna dari Komnas HAM ini, dan bahkan kami tidak hanya berhenti di sini, karena kami akan menyampaikan ini ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu di level internasional. Nggak boleh, media katanya nggak boleh. Belum, tapi Roy Suryo belum. Coba kalau aku lanjutkan perjuangan. Siap berjuang? Siap. Ya, ini kan Kalau dia udah agak kayak dokter sudah. Berapa Pak? 2. Coba buka. Samanya bang, samanya bang. Kok kalau mau wawancara Rismon aja? Oh, nah ini kok wawancara dulu Rismon. Nanti aja. Kasih ya. Masuk aja dah. Yang punya lapor di depan. Ya, mohon maaf. Ya. Izin. Ya. Sebentar ya, nunggu Pak Rismon dan yang lainnya sekalian. Ada. Ada. Biar kelihatan marah ya. Baik, terima kasih wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian. Ya. Tengah dikit. Oh ya. Ya. Oleh Pak Ahmad Kosinudin, juga rekan Pak Srifar ini adalah sebagai pembuka dari yang kami sampaikan di dalam. Jadi guna dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah menjamin hak asasi dari manusia rakyat Indonesia itu sendiri. Yang kami rasakan adalah adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Jadi jelasnya adalah Undang-Undang ITE yang alhamdulillah saya termasuk perancangnya bersama dengan rekan-rekan itu tidak digunakan untuk itu, tapi dipaksakan untuk kemudian digunakan menjerat masyarakat biasa yang kemudian bahkan tujuannya adalah sebenarnya untuk ilmu pengetahuan. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik, tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal, kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM, dan insya Allah Komnas HAM bisa kemudian, tadi yang saya dengar Pak Lulu dan Mbak Grace juga berkomunikasi dengan salah satu komisionernya Pak Ulil, dan moga-moga kami nanti bisa melihat perkembangan dan guna dari Komnas HAM ini, dan bahkan kami tidak hanya berhenti di sini,
Karena kami akan menyampaikan ini ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu di level internasional. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Rismon, silakan Pak Rismon. Ya, biar. Jolansia Nipar ya terlapor juga. Jadi di sini kita akan tadi menjelaskan kepada pihak dari hak asasi manusia ya, Komisi Hak Asasi Manusia bahwa kita sebagai peneliti atau pengkaji kita memiliki hak untuk bersuara bahwa karena kita sebagai peneliti yang independen kami ya tidak bias, artinya output dari kajian kami itu tidak ada bertendensi pribadi, bertendensi bias terhadap pencemaran nama baik. Ya, kalau kita ingin sebenarnya, bukan ingin ya, kalau kita sebagai peneliti yang tidak bebas kepentingan, ya, kalau kami punya kepentingan justru ya lebih baik menjilat daripada mengatakan output dari kajian ilmiah yang belum tentu disukai oleh penguasa. Jadi sekali lagi ya bahwa di dalam ilmu digital forensik itu ada yang dinamakan dengan fake document analysis. Ya. Jadi outputnya hanya ada dua, bahwa outputnya itu autentik atau fake. Nah kebetulan ya kajian saya ya terutama dan Pak Roy, walaupun kami tidak saling berkoordinasi karena jarak ya, dan juga pernah berseberangan di kasus Jessica Wongso, jadi memang penelitian kami mengkonfirmasi bahwa lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu adalah sebuah dokumen yang fake berdasarkan kesesuaian penggunaan teknologi, yaitu teknologi penggunaan teknologi font yang jauh di atas tahun 1985 yang diakui Pak Jokowi lulus tahun itu gitu. Jadi kalau kita teliti lebih dalam ya bahwa digital font itu rilis oleh Microsoft Word ya dengan Windows Operating System 3.1 yang dikembangkan juga ya digital font Times New Roman itu oleh Adobe ya. Mereka mengembangkan untuk teknologi apa yang dinamakan dengan PostScript. Nah, dengan teknologi PostScript tersebut mengadopsi apa yang dinamakan dengan persamaan polinomial kurva Bezier. Nah, disitulah kita mendapati atau ditemukannya digital font yang sangat cantik dengan lengkungan kurva yang sangat sempurna. Nah, itu yang kita dapati di lembar pengesahan Pak Joko Widodo. Dan yang kita bandingkan juga bukan hanya di Indonesia, tetapi untuk tahun yang sama ya bahwa lembar pengesahan disertasi di universitas yang cukup sangat terkenal ya, Massachusetts Institute of Technology (MIT) itu masih menggunakan IBM Electric Typewriter. Bagaimana mungkin ya di MIT saja masih menggunakan IBM Electric Typewriter, tetapi Joko Widodo pada tahun 1985 sudah menggunakan teknologi word processor yang jauh melampaui tahunnya.